Cek, cek, cek. Cek, cek. Oke. Oke, kita akan tunggu. Nanti kita akan mulai tepat jam 7 malam. Oke, baik. Kita akan mulai sesi web kita pada hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan sesi web ketiga ya. Di sesi web ketiga ini, teman-teman, kita akan membahas materi tentang eh, tugas 2 yang ada di aktivitas belajar 8 di sini. Tugas tutorial 2 ini ada pada praktek tugas 2 yang bisa teman-teman lihat di aktivitas belajar 8 dan bisa di-download modulnya ini ya, modul aktivitas 8 di tugas 2 ini. Di tugas 2 ini teman-teman diminta untuk mempraktekkan ada 20 perintah yang biasa digunakan oleh administrator jaringan untuk melakukan pengecekan pada jaringan. Nah, tugas dari teman-teman adalah membuat video, membuat rekaman video dari aktivitas teman-teman menjalankan perintah 20 ini. Oke. Nah, masing-masing perintah itu nanti diharapkan teman-teman dapat menjelaskan dari perintah-perintah tersebut. Nah, jadi untuk videonya teman-teman harus dapat eh, mengkonfirmasi bahwa video itu memang teman-teman yang mengerjakan gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi Zoom ya, aplikasi Zoom. Jadi di record screen ya, jadi di record screen kemudian ada tampilan pojok teman-teman di pojok bawah atau di pojok atas dari ininya yang menjelaskan aktivitas yang dilakukan. Oke, nah jadi seperti itu ya tugas dari tutorial web 2. Kita akan bahas. Jadi ini di aktivitas belajar 8 ini adalah panduan untuk praktikum kedua. Praktikum kedua ini temanya adalah tentang perintah-perintah yang biasa digunakan oleh si administrator jaringan gitu. Nah, jadi administrator jaringan biasanya bersinggungan dengan komputer-komputer yang tidak memiliki graphic user interface
seperti server, switch, eh, itu mereka tidak ada graphic user interface seperti komputer pada umumnya. Jadi merupakan perintah-perintah sintak atau biasa diakses melalui terminal. Nah, oleh karena itu ada beberapa perintah-perintah yang sering digunakan. Nah, hari ini di bab kedua ini, di bab kedua dari tugas kedua ini, teman-teman diminta untuk melakukan praktikum terkait perintah-perintah yang sering digunakan. Ada 20 jenis perintah ya yang harus teman-teman praktekkan, mulai dari CD, kemudian net seperti ini. Oke, langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Langsung saja kita praktekkan. Sebentar. Oke, ini langsung saja kita praktekkan ya teman-teman ya. Oke, nah di sini teman-teman kita akan menjalankan perintah ini melalui command line interface atau command prompt ya yang ada di perangkat komputer teman-teman. Ya, jadi untuk mengaksesnya teman-teman bisa kalau misalnya menggunakan Windows 10 ya, Windows 10 atau Windows 11 tinggal ketikkan saja di kolom search ya di sini, ketik CMD, kemudian tekan enter. Nah, kemudian ini adalah command prompt atau command line interface dari perintahnya masing-masing. Nah, ke-20 perintah ini kita akan jalankan di sini. Nah, pertama yang kita lakukan adalah perintah CD. Oke. Nah, CD ini fungsinya untuk pindah ke direktori, untuk pindah ke direktori. Jadi contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi di sini saya sedang berada di direktori C ya di drive C, direktori user, dan di dalam direktori itu maksudnya folder ya teman-teman ya, folder Lenovo. Jadi kalau misalnya di sini CD di sini, nah di sini nanti saya bisa pindah ke direktorinya pindah apa. Jadi di sini teman-teman bisa mempraktekkan ya, jadi bisa ketik CD, kemudian lihat folder apa saja yang ada di dalam komputer teman-teman. Nah, untuk mengetahui di sini kita bisa tekan tab ya, tekan tab di ini. Coba saya pakai keyboard manager aja, keyboard on screen. Jadi nanti biar teman-teman tahu bahwa jadi ketika saya tekan tab ya, teman-teman, tekan tab. Nah, jadi dia akan menampilkan isi folder yang ada di dalam direktori direktori Lenovo di komputer saya. Oke. Nah, jadi misalnya di sini nih, saya memiliki folder 3D object. Saya memiliki folder app data. Saya memiliki folder application data. Nah, ini kalau saya enter, nanti eh, directionnya berada pada folder application data. Nah, sekarang sudah keluar. Nah, kalau misalnya saya mau keluar dari aplikasi ini ya, teman-teman bisa ketik CD, kemudian titik 2 kali. Titik 2 kali itu artinya mundur ke folder sebelumnya. Kan folder sebelumnya kan tadi kan Lenovo ya, nanti kita akan kembali ke folder Lenovo seperti ini. Nah, itu ya yang CD. Nah, selanjutnya yang CLS. Nah, CLS ini fungsinya clear screen. Ya, CLS ini fungsinya clear screen. Jadi fungsinya adalah untuk membersihkan tampilan layar yang ada di sini. Oke? Oke. Nah, ini kan sudah ada nih. Nanti kalau misalnya udah penuh layarnya biar dia kosong lagi bisa CLS. Nah, akan hilang gitu. Oke, selanjutnya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, teman-teman bisa mempraktekkan yang perintah ketiga, CLS tanda seru ya, CLS tanda seru, CLS tanda seru CLS garis miring ini sama dengan. Nah, di sini eh, sama dengan question mark atau tanda tanya ini fungsinya adalah untuk mengetahui kira-kira apa yang perintah CLS ini buat apa sih fungsinya. Tuh. Nah, jadi CLS ini fungsinya clear the screen. Jadi kayak tadi CD kita kasih perintah ini. Nah, jadi nanti di sini kita bisa mengetahui kira-kira drive apa saja yang kita miliki. Saya punya drive D gitu. Nah, jadi di sini kemudian saya punya eh,
cd drive D. Jadi bisa seperti ini teman-teman nanti kayak tadi. cd sorry, cd garis miring drive D. Nah, oh sorry. Oke. Oh, beda. Ini D.2 ya, seperti ini ya kalau mau pindah direktori. Nah, saya sudah pindah ke direktori D. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Oke, nah sekarang eh di sini ada dir slash dir garis miring tanda tanya. Dir garis miring tanda tanya ini fungsinya adalah untuk mengetahui direktori apa saja yang ada di folder D. Kalau tadi kan kalau kita pakai tab kan lama ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di CD, di tab seperti ini kan lama nih. Nah, jadi teman-teman kita bisa mengetahui isi folder kita dengan cara di sini perintah pakai slash D. Jadi dia akan menampilkan seluruh daftar dari folder yang kita miliki. Oke? Nah, jadi di sini teman-teman bisa semua ya nanti ya dipraktekkan. Jadi di sini dir spasi D. Nah, ini adalah folder-folder yang saya miliki di dalam direktori D saya. Nih. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa tanya melalui kolom chat ya teman-teman, atau bisa melalui email ya teman-teman. Oke, kita sudah mempraktekkan yang dir tadi ya, dir. Kalau dir garis miring tanda tanya, dia akan menampilkan seluruh perintah secara detail dari perintah yang ada pada perintah dir tadi. Jadi kalau dir D nanti dia akan menampilkan seluruh eh, daftar yang ada di sini. Oke, baik. Selanjutnya di sini teman-teman bisa mengetikkan ipconfig. Oke, ipconfig di sini adalah fungsinya adalah untuk mengetahui IP konfigurasi yang dimiliki oleh perangkat komputer kita. Nah, di sini akan tampil beberapa adapter-adapter dari jaringan ya yang ada terinstall di komputer teman-teman. Di sini saya ada adapter Ethernet, ada wireless LAN ya, ada wireless LAN 10, ada wireless Wi-Fi di sini. Nah, ini bisa diketahui bahwa komputer saya menggunakan IP versi 6 dengan nomor IP address ini, temporary IP address-nya ini, link lokalnya ini, IP address yang versi 4-nya ini, subnet mask, dan ini adalah default gateway dari komputer saya. Oke? Nah, dengan menggunakan ipconfig/all, kita bisa mengetahui alamat IP lebih detail lagi gitu. Oke? Jadi kalau IP ini dia ada lebih detail lagi. Jadi ada ini apa namanya? Ada MAC address. Nih, ada MAC address dari komputer kita nih. Jadi ada physical address ditampilkan. Kalau yang tadi kan ini tadi belum ada physical address. Jadi physical address itu adalah alamat MAC address dari perangkat kita masing-masing. Jadi dengan menggunakan ipconfig/all semuanya lebih ini. Jadi tadi ada DHCP server, DNS server, NetBIOS dan lain-lain. Semua informasi ada di sini. Oke? Kita udah memperagakan yang 6 ya. Nah, kalau ipconfig garis miring tanda tanya, maka yang tampil adalah seperti ini. Nih. Di sini kita bisa mengetahui perintah apa yang bisa mengikuti perintah ipconfig. Kan tadi ipconfig/all. Nah, jadi kalau /all dia akan menampilkan seluruh konfigurasi lengkap dari yang ada di komputer kita. Kalau rilis nanti dia akan melepaskan konfigurasi atau menghapus konfigurasi IP address yang kita masukkan gitu. Yang rilis 6 itu yang IP versi 6. Renew nanti jika kita ingin memperbarui settingan IP address yang ada di komputer kita dan begitu. Nanti teman-teman bisa coba dan di sini penjelasannya di modul sudah ada, nanti tinggal teman-teman baca saja, dijelaskan nanti ya untuk praktikumnya. Oke, kita coba ipconfig rilis ya.
tadi IP config tanda tanya kita sudah tampilkan ya tadi yang ini. Oke. Nah, sekarang tadi IP config all juga sudah. Sekarang kita coba IP config release. Kalau di komputer saya sih tidak akan terjadi apa-apa ya teman-teman, karena di komputer saya itu tidak ada IP yang disetting secara manual ya. Tidak ada IP yang disetting secara manual. Semuanya disetting secara DHCP atau secara otomatis. Nah, jadi di sini di IP saya di Oke. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan di chat ya teman-teman ya. Oke, di sini sama ya. Jadi kalau misalnya saya ketik ipconfig ipconfig slash renew, oke. Sorry, ada kesalahan, kurang lengkap ipconfig slash renew. Oke. Jadi ini juga sama, no operation karena di komputer saya tidak ada IP address yang disetting secara manual. Semuanya itu didapatkan dari konfigurasi DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi ini langsung disetting dari WiFi ya, dari WiFi yang tempat saya terkoneksi. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa mengetik perintah ipconfig display DNS. Nah, jadi di sini digunakan untuk mengetahui konfigurasi DNS yang ada di komputer kita. Display DNS. Oke. Nah, ini adalah DNS yang terdapat pada komputer saya. Oke. Kemudian kalau ipconfig flash DNS, kita lihat yang terjadi adalah jadi IP-nya di flash. Flash itu apa? Di sini teman-teman bisa lihat penjelasannya ya, teman-teman. IP flash. Ini flash digunakan untuk mengkosongkan atau mereset DNS case. Oke, jadi case DNS-nya kosong lagi. Jadi ini kalau misalnya saya ganti display DNS-nya, oke, ini tampil lagi. Nah, tapi di sini dia bisa nge-flash DNS yang tadi, mengosongkan ya. Oke, lanjut. Sekarang IP config register DNS. Di sini teman-teman kita bisa lihat IP config slash register DNS ya. Nah, di sini register DNS di sini maksudnya di sini teman-teman bisa lihat ya, register DNS digunakan untuk mendaftarkan komputer pada DNS server terdekat gitu. Oke. Nah, jadi di sini karena saya tidak ada settingannya maka tidak bisa terlihat apa-apa gitu. Baik, selanjutnya ping ya, ping. Nah, ping ini adalah perintah untuk mengecek koneksi nih, ngecek koneksi dengan komputer kita, dengan satu IP address yang terhubung di komputer kita. Jadi misalnya kita, ini kan saya lagi terhubung nih dengan internet ya teman-teman. Saya lagi terhubung dengan internet. Jadi kalau misalnya saya mau ngetik ping www.google.com, oke, maka di sini saya akan mengirim perintah echo atau paket internet grouper ya untuk mengecek koneksi antara komputer saya dengan servernya Google. Tekan enter. Nah, di sini ada tulisan replay from ini. Nah, ini adalah IP address-nya DNS Google yang versi 6. Nih di sini. Jadi kalau tulisannya replay from antara alamat Google, Google itu IP address-nya ini ya teman-teman ya. IP address-nya Google ada banyak ya IP address-nya ini yang terdekat dengan saya ini. Jadi ini semuanya terhubung. Jadi dia bisa mengkoneksi dalam waktu 24 milisecond TTL-nya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi
biasanya digunakan untuk mengecek koneksi gitu. Jadi biasanya kalau di dalam jaringan kita cek dulu koneksi dengan IP gateway kita gitu. Jadi kalau dari gateway-nya udah connect, kalau nggak keluar ke IP luar nggak connect, berarti ada masalah pada konfigurasi IP kita. Jadi troubleshooting-nya seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa netstat ya. Netstat. Netstat di sini fungsinya adalah untuk di sini bisa teman-teman lihat netstat fungsinya adalah untuk di sini ya, mana netstat. Nih, Netstat untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, Netstat sama dengan Task Manager. Tapi Task Manager itu menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan. Netstat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Nah, jadi ini yang sedang saya gunakan. Oke, nah di sini ini ada alamat IP loopback ya, ada alamat IP loopback. Di sini ada ini. Saya juga ada WhatsApp ya karena sekarang saya sedang aktif di WhatsApp. Jadi ada ini. Jadi ada protokolnya, kemudian local address. Ini local address dari komputer saya. Ini adalah alamat tujuan. Alamat tujuan. Kemudian ini adalah status. Statusnya ada establish, ada establish, ada time wait ya. Di sini bisa teman-teman lihat time wait artinya sedang menunggu koneksi. Establish itu artinya koneksinya terjadi dan siap mengirim data. Synchronous send ini mengirimkan paket SYN, synchronous receive menerima paket SYN dan lain sebagainya. Oke? Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nih, jadi ini beberapa ininya ya perintah-perintah yang lain. Jadi di sini biar teman-teman bisa melihat di sini kalau teman-teman ketik netstat netstat min maka teman-teman nanti bisa menampilkan statistik paket yang dikirim dan yang diterima. Ini adalah berapa besar jumlah bytes yang diterima dan ini bytes yang dikirimkan gitu. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya netstat tadi sudah. Kemudian tracer. Nah, tracer ini biasanya digunakan untuk mengetahui path ataupun lokasi tempat jaringan kita dijalankan gitu. Oke, jadi tracer ya. Jadi tracer www.google.com. Nah, jadi ini analoginya. Nah, jadi di sini saya bisa mengetahui lalu lintas ataupun router yang dilalui oleh komputer saya untuk mencapai IP Google. Jadi IP Google ini tadi yang ini ya 2404.680. Nah, jadi di sini kita bisa petakan nih. Kita bisa petakan dari komputer saya mau ke alamatnya Google itu lewat mana saja nih dia. Nah, tapi dia maksimum yang bisa dihitungnya adalah 30 hops atau 30 titik. Kalau udah lebih dari 30 titik biasanya sudah tidak terima lagi. Nah, ada yang RTO ya, request timeout gitu. Nah, kalau request timeout dia akan mencari jalan yang lain gitu. Sampai akhirnya nanti sampai ke alamat yang dituju. Oke, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, ini kita tunggu dulu. Coba kita lihat ya. Nih, masih ada beberapa ya. Masih banyak yang RTO nih. RTO biasanya terjadi karena bisa jadi bukan karena dia nggak connect ya, tapi router tersebut tidak mengizinkan untuk untuk di tracer gitu. Oke, jadi dia tidak mengizinkan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman.
Oh ya, oh, nggak ada yang gabung ya. Oke, baik. Saya lanjut ya, teman-teman ya. Saya lanjut nih. Kejauhan nih. Jadi resetnya banyak. Oke, kita tunggu dulu ya sampai 30 nih. Ke tracer nggak dia? Atau terlalu jauh? Oke. Ini ke tracer di titik kedua tiga. Oke. Nah, jadi eh apa namanya? Yang 12, yang hop ke-12 sampai ke-22 itu tidak bisa tertracer. Mungkin karena ada pembatasan dari routernya ya, biar tidak bisa dipetakan oleh orang gitu. Makanya terjadi request timeout gitu. Oke. Selanjutnya di sini ada pet ping. Pet ping. Oke, pet ping di sini fungsinya adalah untuk di sini kita lihat ya, di sini pet ping diperintahkan digunakan untuk mengukur network latensi dan network loss. Oke, jadi digunakan untuk mengukur network latensi ataupun network loss pada suatu jaringan. Oke, latensi itu adalah waktu yang diperlukan dari suatu paket data untuk eh, untuk jalan dari satu titik ke titik yang lain, kemudian kembali ke titik awal. Jadi karena di sini kita menggunakan protokol TCP ya, jadi protokol TCP itu merupakan protokol yang connection oriented, artinya jika misalnya titik A sama titik B itu terkoneksi ya. Jadi yang mengkonfirmasi terkoneksi adalah titik A dapat mengirimkan pesan ke titik B. Selanjutnya titik B ini akan mengirimkan pesan bahwa paket yang dikirim oleh perangkat A itu sudah diterima. Nah, itu artinya connect. Kalau misalnya A bisa kirim data dari B, tapi B tidak memberikan notifikasi atau memberikan acknowledgement atau ACK ya ke komputer A atau ke perangkat A kalau dia sudah menerima paket itu, maka itu bisa dipastikan tidak terjadi koneksi. Walaupun paketnya sampai gitu. Oke, baik seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya eh, NS lookup, NS lookup di sini fungsinya adalah untuk melihat NS lookup mana di sini? Oke. NS Lookup adalah tools yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai yang dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Oke, nah jadi di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi misalnya NS Lookup, petping tadi sudah ya, petping. Petping jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi misalnya petping underscore n ya. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi misalnya gini, petping www.google.com. Oke, nah di sini nanti dia bisa menghitung tadi eh, latensinya, latensi dari komputer awal ke komputer akhir tadi. Di sini tadi ada 22 ya. Oke, nah jadi seperti itu. Oke, selanjutnya tadi setelah petping, NS lookup ya. NS lookup tadi fungsinya adalah, ini udah kebanyakan ya, CLS aja. Nah, jadi semuanya akan di-clear. Kemudian NS lookup nih, NS lookup tadi di sini digunakan untuk melihat DNS ya. DNS di komputer kita. Selanjutnya di sini ada NetSH. NetSH, NetSH di sini NetSH itu fungsinya adalah untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan yang komputer yang sedang berjalan. Oke, nih seperti ini ya, net SH. Nih, jadi contohnya seperti ini nih. Oke, oke. Selanjutnya ada root, root. Oke, root, root di sini digunakan untuk melihat routing protokol yang ada atau routing table yang ada di dalam komputer kita. Nah, jadi di sini kita bisa lihat, oke, Ctrl Z aja di sini.
route print. Nah, ini adalah router protokol atau tabel routing yang ada di dalam komputer kita. Oke? Terakhir ada net ya, ada net. Net itu adalah perintah untuk melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Jadi contohnya seperti ini cara penggunaan. Net view. Nah, net view untuk melihat komputer yang sedang aktif atau tergabung pada LAN. Oke, jadi dia perlu waktu dulu untuk menampilkan tampilannya. Kemudian di sini ada net time. Kalau net time ini ada error ya di sini. Karena mungkin karena saya menggunakan ini ya, menggunakan WiFi. Kemudian di sini ada net type digunakan untuk mensinkronisasikan waktu dari komputer kita ke komputer server. Oke. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi nanti tugasnya teman-teman silakan dibuat dan di dalam videonya itu memuat perkenalan identitas mahasiswa, kemudian penjelasan hasil praktek yang telah dilakukan. Nah, jadi dan juga teman-teman perlu memperhatikan bahwa nantinya eh, saya sebagai tutor harus bisa mengklarifikasi bahwa eh, apa namanya, video itu memang benar-benar teman-teman yang sedang mempraktekkan gitu. Oke, jadi jangan cuma gambar pembukaan di awal, nanti di tengahnya tidak ada ini ya, tidak ada keterangan. Jadi kalau bisa videonya itu formatnya tuh one cut gitu, one cut. Jadi bisa menggunakan aplikasi Zoom ya, menggunakan aplikasi Zoom nanti bisa ditampilkan menggunakan aplikasi Zoom ya. Jadi nanti di share screen, kemudian di screen record ya, di screen record di apa namanya, di share screen sehingga nanti teman-teman bisa menampilkan menampilkan layar teman-teman dan menjelaskan apa yang sudah teman-teman lakukan prakteknya. Oke, baik, itu saja ya teman-teman untuk sesi tuweb pada hari ini. Untuk sesi tuweb hari ini saya cukupkan. Nanti ini saya akan sematkan di aktivitas belajar ke-10 ya teman-teman. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.